Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, kita melihat bagaimana para sahabat salafus solih ketika mereka melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Mereka melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak mampu melakukannya, tapi ini mereka melakukannya. Di antaranya dikisahkan Thalik bin Qais, kana idza kana fi yaumi shaumihi dakhal falam yakhruj illa lis-shalah. Jadi dikisahkan Thalik bin Qais, apabila di hari puasanya ketika sudah masuk, maka dia tidak keluar kecuali untuk sholat saja. Jadi benar-benar menjaga puasanya jangan sampai rusak dengan ucapan, dengan perbuatan atau perkataan yang tidak baik. Jadi benar-benar puasanya dijaga oleh beliau. Begitu juga kisah lain dari Abil Mutawakkil, kana Abi Hurairah wa ashabu idza shamu jalasu fil masjid. Jadi dikisahkan bahwa dari Abil Mutawakkil bahwa Abi Hurairah dan para sahabatnya apabila mereka dalam keadaan puasa, mereka duduk di masjid saja demi untuk menjaga ibadahnya, menjaga ibadah puasanya agar tidak rusak dengan ucapan, dengan perbuatan dan hal-hal lain yang bisa mengurangi pahala dalam puasa. Ini yang dilakukan oleh para sahabat salafus soleh. Bahkan sebelum masuk bulan Ramadan pun mereka sudah persiapan ya, beribadah, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat hadis, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Sya'ban inkabbu 'alal mushaf faqara'uha. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk pada bulan Ramadan, inkabbu 'alal mushaf. Mereka fokus menghabiskan waktunya terhadap mushaf dan mereka membacanya. Ini di bulan Sya'ban, ya, apalagi di bulan Ramadan. Begitu juga yang dilakukan oleh Amr bin Qais al-Mala'i, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga fi qiraatil Qur'an. Amr bin Qais apabila sudah masuk bulan Sya'ban, beliau menutup kiosnya, tempat dagangnya ditutup, wa tafarraga fi qiraatil Qur'an, dan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Inilah orang-orang terdahulu, salafus soleh, para sahabat ya. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, walaupun tidak 100% seperti mereka, paling tidak kita mengikuti semampu yang kita lakukan. Sahabat Al-Haq, salafus soleh, sebelum masuk bulan Ramadan sudah bersiap-siap, sudah menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi pada bulan Ramadan ya. Banyak kisah ya, seperti kisah Imam Syafi'i ya, madhab yang kita ikuti atau madhab yang paling populer di Indonesia ini. Jadi Imam Syafi'i dikisahkan beliau mampu selama Ramadan menghatamkan 60 kali ya. Kalau Ramadannya 30 hari. Jadi beliau menghatamkan setiap hari ya, sehari semalam mampu menghatamkan 2 kali. Ini Imam Syafi'i. Imam Bukhari juga dikisahkan beliau setiap hari menghatamkan Al-Quran. Setiap siang hari beliau menghatamkan Al-Quran. Kemudian setelah melaksanakan sholat tarawih, di sholat malamnya setiap 3 malam beliau menghatamkan Al-Quran. Ini Imam Bukhari. Begitu juga kisah Qatadah, seorang mufassir tabi'in. Jadi beliau sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan. Sudah biasa menghatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali. Apabila masuk pada bulan Ramadan, awal Ramadan sampai sebelum 10 terakhir, beliau setiap 3 hari sekali menghatamkan Al-Quran. Dan apabila masuk di 10 terakhir, beliau menghatamkan setiap hari 1 kali hatam. Imam Malik apabila masuk pada bulan Ramadan,
yang biasanya di hari-hari biasa di luar Ramadan beliau mengajar hadis dan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat. Tetapi ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau tidak mengajar lagi, fokus terhadap Al-Qur'an. Fokus membaca Al-Qur'an. Sahabat Al-Haq untuk mendapatkan pahala yang mudah, ringan, simple itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu hitungannya adalah per huruf, bukan per kata atau per kalimat. Berbeda dengan kalimat zikir. Kalimat zikir itu hitungan pahalanya adalah per kalimat. Misalnya kita mengucapkan subhanallah, itu berarti satu pahala. Alhamdulillah, itu satu pahala. Berbeda dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an hitungannya adalah per huruf. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini ketika membacanya di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, ya kita ketahui bahwa pahala yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di luar Ramadan satu huruf adalah 10 pahala. Di dalam Ramadan tentu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim itu adalah 3 huruf, alif, lam, dan mim, ya. Jadi kita membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 30 pahala, ya. Mulanya banyak sekali ulama-ulama yang menghabiskan waktunya, dan juga para sahabat, para tabi'in menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Pada suatu hari pernah para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW. Zahab ahlud dusur bil ujur, kata para sahabat. Ya Rasulullah, zahab ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala dengan harta-harta yang mereka miliki. Kemudian Rasulullah mengatakan, Alaysa qad ja'alallahu lakum ma yunfiqun ma yatasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa-apa yang kalian bisa melakukan untuk bersedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Wa inna bikulli takbiratin sedekah. Bahwa sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi munkar sedekah. Bahkan seseorang memberikan nafkah batin kepada istrinya itu juga sedekah. Jadi kalau kita melihat hadis ini, bahwa satu kebaikan itu, ya, dari zikir di sini adalah satu kata, satu kalimat. Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah. Satu pekerjaan, ya, lampiaskan atau memberikan nafkah batin kepada istrinya itu satu sedekah. Ini kan agak perlu waktu sedikit, ya. Tetapi kita dengan membaca Al-Quran hitungannya adalah per huruf. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran, ya. Sehingga beribadah ini adalah pilihan para ulama, ya, menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Dan juga kebetulan Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, dan juga Rasulullah SAW tadarus bersama malaikat Jibril setiap di bulan Ramadan. Sahabat Al-Haq, lalu bagaimana tentang hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, La yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalli min salas. Jadi hadis ini artinya tidak akan paham, la yafqahu, seseorang yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, ini seakan-akan berlawanan atau bertentangan dengan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya. Karena mereka menghatamkan Al-Quran seperti Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan setiap hari 2 kali.
Imam Bukhari setiap siang hari beliau menghatamkan Al-Quran ya. Nanti malam harinya setiap 3 malam menghatamkan Al-Quran. Ini kan seakan-akan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la yafqahu ay yaqra'al Quran la yafqahu man yaqra'al Quran fi aqalli min salas. Tidak akan paham atau tidak bisa tadabbur orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan di sini perlu dipahami bahwa sebenarnya tidak bertentangan antara yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in ya, yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Larangan ini adalah berlaku bagi orang yang senantiasa menjadi rutinitas ya, rutinitas menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ketika ini menjadi rutinitas, ini yang dilarang, karena ini akan mengurangi beberapa hak ya, tidak memenuhi hak-hak. Kan diri kita ada hak untuk istirahat, istri kita ada hak, anak kita ada hak yang harus kita penuhi ya. Sehingga ketika seseorang menghabiskan waktunya menghatamkan Al-Quran menjadi rutinitas, ini akan bisa mengurangi hak-hak orang lain ataupun hak dirinya ya. Sehingga di sini dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari gitu. Adapun seandainya menghatamkan Al-Quran di waktu-waktu yang di situ banyak keutamaannya atau di tempat yang di situ banyak keutamaannya, dan ini tidak menjadi rutinitas tentunya, seperti di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan ini kan banyak keutamaannya, besar keutamaannya, sehingga diperbolehkan ya di bulan Ramadan ini semampunya seberapa saja. Kalau mampu sehari semalam khatam 2 kali, silakan. Bahkan banyak kisah ya, seperti sahabat Utsman bin Affan dalam satu sholatnya, dalam rakaat pertama beliau menghatamkan Al-Quran. Ini diperbolehkan ketika di waktu seperti di bulan Ramadan, atau ketika sedang haji, sedang umroh gitu ya, maka diperbolehkan kita menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran, baik kita paham atau tidak paham artinya, kita tetap mendapatkan hitungan pahala per hurufnya ya. Per huruf kita mendapatkan pahala 10 kali lipat ya. Dengan catatan bacaan Al-Qur'annya benar ya, sesuai dengan ilmu tajwid ya. Karena jelas sekali Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ya, hadis yang di atas tadi, bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalih la aqulu alif lam mim. Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim. Rasulullah memberikan contohnya alif lam mim. Alif lam mim dan juga kata-kata atau huruf-huruf yang di awal-awal surat disebut dengan huruful muqatta'ah, itu tidak ada yang mengetahui artinya. Alif lam mim, alif lam ra ya. Ain sin qaf gitu ya. Itu tidak ada yang mengetahui artinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui artinya. Karena itu bukan sebuah kalimat ya, tetapi huruf. Disebut juga dengan huruful muqatta'ah, huruf. Ya, namanya huruf enggak ada arti gitu ya. Misalnya alif lam mim berarti 3 huruf, alif lam mim. Cuma dalam penulisannya dijadikan satu gitu ya. Karena dia huruf bukan kalimat, sehingga enggak memiliki arti. Tapi ketika dibaca dia, setiap hurufnya, alif pahala, lam pahala tersendiri, mim pahala, berarti 30 pahala walaupun tidak mengerti artinya gitu ya. Sehingga ada seorang imam, yaitu Imam Abu Ja'far ya, ketika membaca huruful muqatta'ah yang ada di awal-awal surat, dibaca dengan saktah atau diam sejenak, karena ini membuktikan bahwa ini bukan kalimat tapi huruf ya. Jadi Imam Abu Ja'far membacanya seperti ini, misalnya alif lam mim, beliau membacanya alif lam mim, diputus-putus seperti itu ya. Jadi setiap huruf disaktah, diputus-putus, karena memang huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Misalnya toha, to, ha, bacanya begitu ya, tidak dibaca langsung tapi ada saktah setiap hurufnya ya. Karena ini sekali lagi bukan kalimat tapi huruf ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, paham dan tidak paham artinya, kita tetap mendapatkan
pahala berdasarkan hadis tadi. Lalu bagaimana kaitannya dengan tadabbur, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur? Kita membaca Al-Quran dengan tadabbur ini tentu sangat afdol, sangat baik ya. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran tidak mentadabburi juga, ini juga baik. Yang namanya tadabbur itu artinya ta'ammul. Tadabbur artinya ta'ammul, merenungi ya. Namanya merenungi itu tidak mungkin orang membaca cepat bisa merenungi ayat ya. Apalagi misalnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan dalam sehari 2 kali hatam. Jadi kalau kita hitung-hitung minimal beliau membaca Al-Quran dalam 1 jam itu 3 juz. 1 jam 3 juz. Bayangkan ya. 1 jam 3 juz, bagaimana bisa mentadaburi dengan bacaan yang cepat? Mulanya kan jelas tadi Rasulullah mengatakan la yafqahu man yaqra'ul Qur'an aqallu min salas. La yafqahu man yaqra'ul Qur'an aqallu min salas ya. Tidak akan paham orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah ini Imam Syafi'i setiap hari 2 kali hatam. Nggak mungkin beliau membaca dengan secepat itu disertai dengan tadabbur ya. Kan jelas hadis Rasulullah, la yafqahu man yaqra'ul Qur'an aqallu min salas ya. Tidak akan paham, tidak mungkin bisa tadabbur orang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari ya. Jadi di bulan Ramadan ini para ulama ya, walaupun mereka mengerti bahasa Arab ya, namanya tadabbur itu ta'ammul ya, mengambil 1 ayat atau 2 ayat kemudian ditadaburi, dita'amuli, direnungi apa ayat ini, apa maksudnya, apa yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini. Nah itu namanya tadabbur atau ta'ammul ya. Berbeda dengan terjemah ya. Menerjemahkan ayat berbeda dengan tadabbur. Kalau terjemahkan masih menelusuri ya, ini artinya apa itu. Belum sampai tadabbur ya. Jadi kalau tadabbur itu perlu waktu panjang ya. Tapi kalau dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Bukhari ya, bacaan dengan kayak Imam Bukhari misalnya menghatamkan siang harinya hatam, nah itu kan berarti bacanya nggak mungkin ya bacanya lambat, pasti baca cepat gitu ya. Sehingga dengan bacaan cepat ya yang seperti dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak mungkin disertai dengan tadabbur. Tadabbur itu perlu waktu panjang. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi para ulama di bulan Ramadan ini membaca Al-Qur'annya untuk mencari pahala saja. Untuk mencari pahala, setiap huruf adalah 10 pahala ya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.